Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang strategi lokasi. Saya Melvina Nurul Ajijah bersama rekan saya Ihsan Dwi Rahman Sidik. Pendahuluan, lokasi memiliki pengaruh yang besar terhadap keseluruhan resiko dan keuntungan perusahaan. Keputusan mengenai lokasi sesekali harus diambil oleh perusahaan yang biasanya dikarenakan permintaan telah melebihi kapasitas atau karena perubahan produktivitas, tenaga kerja, nilai tukar, biaya-biaya, dan sikap masyarakat setempat. Tujuan dari strategi lokasi ini adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Pilihan yang ada di lokasi, pertama itu tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada. Kedua, mempertahankan lokasi sekarang dan menambah fasilitas di tempat lain. Yang ketiga itu menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Lokasi dan biaya. Lokasi sangat mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, sehingga lokasi memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Menentukan lokasi merupakan salah satu bentuk investasi bagi perusahaan. Mel. Suara lu double dah. Laptopnya dimatiin suara itu biar nggak mantul. Halo, masih mantul nggak? Udah. Lanjut ya. Keputusan lokasi untuk perusahaan yang beroperasi secara global dimulai dari mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih negara, dilanjutkan untuk memilih wilayah, sampai memilih tempat. Adapun berbagai faktor tersebut diantaranya satu itu keputusan memilih lokasi di negara. Yang harus dipertimbangkan adalah resiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah. Yang kedua itu ada permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk budaya korupsi. Lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan itu dapat terjamin. Yang keempat ada ketersediaan tenaga kerja.
upah buruh, produktivitas, karena usaha tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Ketersediaan pasokan, komunikasi, dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut, karena tanpa bahan baku, komunikasi, tanpa energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Resiko nilai tukar mata uang asing, karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif atau berubah-ubah akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Yang kedua ada keputusan pemilihan lokasi daerah atau wilayah. Kenapa? Nah, suara lu gak kedengeran nih, mungkin lah. Nggak kedengeran. Halo? Halo? Kedengaran kok, kedengaran. Halo? Halo? Kedengeran jelas kan ya? Jelas, Mel. Jelas, Mel. Kalau berarti Isan yang agak masalah sama itunya. Lanjut ya. Keputusan pemilihan lokasi, daerah, atau wilayah. Faktor yang harus dipertimbangkan yaitu keinginan perusahaan masing-masing. Dia mau atau enggak di daerah tersebut. Terus segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut yaitu segi dari budayanya, bagaimana pajaknya, dan iklim atau cuacanya. Ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap terhadap serikat kerja. Biaya dan ketersediaan pelayanan umum. Peraturan mengenai lingkungan hidup, dan insentif dari pemerintah, kedekatan dengan bahan baku dan konsumen, biaya tanah, dan pendirian bangunan. Yang ketiga itu ada keputusan lokasi untuk memilih tempat atau site decision. Faktor yang harus dipertimbangkannya yaitu ukuran dan biayanya, sistem transportasinya itu seperti apa, pembatasan daerah, kedekatan dengan jasa pasukan yang dibutuhkan, permasalahan dampak lingkungan. Faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Satu itu produktivitas tenaga kerja. Manajemen biasanya mempertimbangkan tingkat upah yang rendah di suatu daerah, serta
Yang pertama itu ada produktivitas tenaga kerja. Untuk menentukan lokasi, manajemen biasanya tergiur dengan tingkat upah yang rendah suatu daerah. Tetapi tingkat upah itu bukan faktor utama untuk dipertimbangkan. Manajemen juga harus mempertimbangkan produktivitas dari tenaga kerjanya. Di sini ada biaya unit atau biaya rata-rata untuk memproduksi satu unit barang tertentu. Sama dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau biaya tenaga kerja per hari dibagi produktivitas atau unit produksinya. Yang kedua ada resiko nilai tukar dan mata uang. Tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dan memindahkan lokasi atau mengekspor produknya ke negara asing. Biaya-biaya dalam lokasi itu biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung dan dihitung dengan cepat. Contohnya itu jumlah tenaga kerja, bahan baku, tentang pajak, dan lain-lain. Biaya tidak berwujud lebih sulit dihitung, seperti kualitas pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat. Yang ketiga ada resiko politik, nilai, dan budaya. Sikap pemerintah nasional atau pusat, pemerintah negara bagian, pemerintah lokal terhadap kekayaan pribadi atau kepemilikan swasta, penetapan zona, polusi, dan stabilitas pekerjaan itu mungkin berubah-ubah. Pandangan terhadap pergantian, perikatan pekerja, dan absensi juga mungkin berbeda-beda. Budaya global memiliki sikap yang berbeda juga terhadap masalah ketepatan waktu, terhadap hukumnya, dan etikanya seperti apa. Biasanya manajemen itu mendapati bahwa sikap ini dipengaruhi oleh pola pemimpinan mereka. Keempat, kedekatan dengan pasar. Berada dalam lokasi yang dekat dengan pelanggan merupakan hal yang dirasa sangat penting. Alasan utamanya, selain untuk menghemat biaya kirim, adalah kemudahan akses dan keamanan. Yang kelima, kedekatan dengan pemasok. Perusahaan dekat dengan pemasok itu biasanya karena barang-barangnya yang mudah rusak atau busuk, biaya transportasinya, dan jumlah produk yang sangat banyak. Kedekatan dengan pesaing. Kedekatan dengan pesaing disebabkan
karena sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut atau enggak sumber daya utamanya ada di wilayah tersebut. Sumber daya itu meliputi sumber daya alam, sumber informasi, modal proyek, bahkan bakat. Ini ditemukan di industri manufaktur dan jasa. Contohnya itu ada makanan siap saji. Contohnya Wendy's, McDonald, Burger King, dan Pizza Hut. Mereka itu lokasinya tidak jauh. Jaraknya hanya 1 mil satu sama lain. Alasannya itu karena di tempat itu mendorong penjualan makanan dan arus lalu lintas penjualannya yang tinggi. Metode evaluasi alternatif. Pertama ada metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas, metode pusat gravitasi, model transportasi. Metode pemeringkatan faktor. Yang pertama itu membuat daftar faktor yang relevan atau enggak berhubungan. Ini disebut faktor kunci keberhasilan. Yang kedua itu tetapkan bobot untuk masing-masing faktor. Yang ketiga, buat skala untuk setiap faktor. Yang keempat, meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor. Keempat, kalikan nilai dengan bobot untuk setiap faktor. Jumlahkan nilai total untuk setiap lokasi. Dan terakhir itu buat rekomendasi berdasarkan core point tertinggi. Di sini tuh ada contohnya Five Flags Over Florida, salah satu dari 10 rantai taman hiburan keluarga di Amerika. Dia tuh ingin memperluas operasinya. Tuh ke Eropa. Terus manajemen tuh memberi penunjang setelah melakukan penelitian atau apapun itu, manajemen itu memberikan penunjang faktor keberhasilan dan memberi bobot atau peringkat mereka itu pada 2 lokasi, yaitu Prancis dan Denmark. Bisa dilihat faktor penunjangnya itu ada labor, people to care ratio, pendapatan per kapita, pajak, pendidikan, dan kesehatan. Masing-masing itu diberi bobot. Ada 0,25, 0,05, 0,10, 0,39. Terus skala penilaiannya juga di antara 1 sampai 100. Bisa kalian lihat sendiri. Lalu kalikan nilai dengan bobot untuk setiap faktor, yaitu 0,25 kali 70, 0,25 kali 60, dan seterusnya. Lalu jumlahkan nilai total untuk setiap lokasi dan buat rekomendasi tertinggi. Di sini tuh rekomendasinya dari Prancis. Dia menempati bobot 70,4. Analisis titik impas. Menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Memetakan biaya untuk setiap lokasi dan biaya itu pada sumbu vertikal. Sedangkan jumlah produksi itu pada sumbu horizontal. Pilih lokasi dengan biaya total terendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Metode pusat gravitasi. Metode matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang meminimalkan
biaya distribusi tersebut. Ini tuh mempertimbangkan lokasi pasarnya, volume barang yang dikirimnya, dan biaya pengirimannya. Metode pusat gravitasi itu dapat ditentukan menggunakan persamaan sistem XI itu untuk koordinat X, lokasi I, YI untuk koordinat Y, lokasi I, dan QI itu untuk kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Menempatkan lokasi pada sistem koordinat X pusat gravitasi itu sigma XI dikali QI dibagi sigma QI. Sedangkan koordinat Y pusat gravitasi itu sigma YI dikali QI dibagi sigma QI. Nah, perhatikan bahwa persamaan 1 dan 2 itu mengandung istilah QI atau kuantitas barang yang dipindahkan ke atau dari lokasi I. Ini tuh karena jumlah kontainer yang dikirim setiap bulan itu mempengaruhi biaya, jarak, dan lain-lain. Metode pusat gravitasi itu mengasumsi biaya secara langsung yang berimbang itu harus pada jarak dan jumlah yang dikirim. Jadi jarak dan jumlah yang dikirim itu harus seimbang. Sehingga dikatakan lokasi yang ideal adalah lokasi yang meminimalkan jarak antara gudang dan toko eceran, di mana pembobotan jarak itu dilakukan sesuai dengan jumlah kontainer itu sendiri. Model transportasi. Ini tuh bertujuan untuk menerapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik masuk. Jadi polanya itu apa? Ke beberapa titik permintaan. Hingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Ada Ihsan nggak ya? Oh. Nah, selanjutnya ada service location strategi. Nah, dalam menentukan lokasi ini terbagi menjadi dua. Kita tahu ada yang namanya industrial sector, dia yang membuat good and service barang, dan ada yang service faktor, dia jasa. Nah, dalam industrial sector, maka mereka itu meminimalkan biaya. Sedangkan untuk bidang jasa itu memaksimalkan pendapatan. Next, Mel. Next, Mel. Nah, ini ada kejauhan, Mel. Selanjutnya ini ada 8 penentu utama volume dan pendapatan untuk perusahaan jasa. Yang pertama daya beli, dan yang kedua adalah layanan dan kompabilitas, yang ketiga persaingan, yang keempat kualitas kompetensi, yang kelima keunikan, yang keenam kualitas fisik fasilitas, yang ketujuh kebijakan operasi perusahaan, dan yang kedelapan kualitas manajemen. Next lagi, Mel.
Nah, di sini dalam retail atau perusahaan yang menyediakan jasa, semakin banyak kompetitor itu semakin menarik. Contohnya ada misalkan di Alfamart atau di manapun supermarket, semakin banyak barang di situ semakin lengkap, maka pembeli akan semakin datang gitu. Next lagi Mel. Mbak, payun, saya PF mah. Selanjutnya ada sistem informasi geografis. Sebenarnya sistem ini kita udah kenal dari jadi dalam menentukan sistem informasi geografis ini, dalam menentukan lokasi strategi sekarang itu sudah menggunakan namanya teknologi terbaru, yaitu sistem informasi geografis atau geographic information system. Nah, sistem yang menyimpan dan menampilkan informasi yang dapat ditautkan ke suatu lokasi geografis. Nah, maksudnya kembali lagi saya tadi menyampaikan bahwa kita dari waktu kelas SMA, kalau kalian IPS dan ngambil geografi, sudah mengenal yang namanya sistem informasi geografis ini. Dan kita memetakan seluruhnya, termasuk lokasi yang strategis dan lain-lain lah. Next Mel. Nah, di sini ada perbedaan di service, retail, dan profesional yang berfokus kembali kepada revenue, pendapatan, dan juga good produksi, yaitu berfokus kepada cost. Nah, memaksimalkan cost, meminimalkan cost. Nah, perbedaannya adalah sebenarnya kalian bisa lihat sendiri, tapi simpelnya adalah jika service, retail, dan profesional itu biasanya ada di pusat kota, keramaian, dan lain-lain ya. Karena mereka menawarkan jasa, membutuhkan lebih banyak orang kan ya, pembeli di sana. Sedangkan kalau untuk memproduksi barang dan jasa itu biasanya ada industri, dan di situ ada pusat industrinya. Biasanya mereka lebih ke pinggiran-pinggiran kota seperti Cikarang dan lain-lain. Nah, di situ tempat mereka memproduksi barangnya. Jadi agak berbeda kalau biasanya kalau service tuh agak di pusat kota, entah mall atau lokasi strategis, sedangkan untuk good atau memproduksi barang itu biasanya ada di industri-industri dan lebih ke pinggiran kota gitu. Next lagi Mel. Nah, dalam data GIS itu salah satunya ada sebenarnya banyak, cuman biasanya itu ada data sensus, terus ada peta jalan raya, jembatan, terowongan. Kalau di Amerika Serikat ada, kalau di kita kayaknya nggak ada khusus untuk terowongannya. Yang ketiga itu utilitas, listrik, air, gas, terus ada sungai, danau, hutan, terus bandara, perguruan tinggi, dan rumah sakit. Jadi dalam menentukan lokasi strategi itu, kalau kita melihat GIS itu kita udah tahu, oh kayaknya di sini bagus deh gitu. Kayaknya misalkan di daerah Rawamangun bagus untuk ini, atau di daerah Sudirman cocok untuk perkantoran karena ini, Cikarang cocok untuk industri. Kenapa? Karena mungkin kepinggiran tanah lebih murah dan lain-lain dulu mungkin sebelumnya. Next lagi Mel. Next Mel. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Nah, biasanya keputusan lokasi khususnya untuk setiap kota ya, khususnya untuk di service, location, jasa. Yang pertama itu ada daerah pemukiman. Apakah daerah pemukiman itu padat, ataukah apakah daerah tersebut dimukim oleh orang-orang yang termarginalitas atau orang-orang penghasilan rendah, atau misalkan orang-orang elit. Misalkan enggak ada lah. Yang kedua itu ada toko eceran, melihat retail store-nya itu ada berapa. Kalau mungkin di Jakarta tuh retail store tuh udah kayak banyak gitu.
jalan ke sono Alfa, jalan ke sono Indomaret. Dan yang ketiga itu adalah pusat budaya dan hiburan. Udah pasti ya Jakarta pusatnya. Yang keempat itu adalah kejadian kejahatan. Itu juga menjadi suatu pertimbangan lebih lanjut. Ya mungkin sekarang kriminalitas udah agak menurun kali ya, tapi masih tetap aja itu dilihat dalam menentukan keputusan. Yang kelima, transportasi ini udah pasti. Apakah busway-nya ada atau busway, kereta, dan lain-lain. Next, Mel. Nah, ini contoh dari GIS nih itu. Dan kalau kita bicara sistem informasi geografis ini, yang pertama ini udah ada engineer yang khusus di GIS ini atau sistem informasi geografis ini. Dan yang kedua sudah banyak aplikasi yang kita tinggal memasukkan datanya, hanya kembali lagi dan juga ada konsultannya itu sendiri gitu. Jadi entah dari orang-orang geografi atau orang-orang teknik, mereka udah fokus di sini. Next, Mel. Nah, ini sama sih sebenarnya. Kita tuh bisa melihat itu jembatan, ini San Francisco ya. Transportasi, jalan, kereta, dan lain-lain. Jadi bisa memetakan lah. Jadi gak harus survei secara langsung juga. Meskipun ada beberapa langkah yang mungkin harus langsung juga untuk membuat GIS ini. Next, Mel. Udah ya. Nah, selanjutnya saya dulu yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Yang pertama saya akan menjawab dari kelompok 1, yaitu ALSA. Bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan service location strategi? Kembali lagi, kalau untuk sekarang perusahaan itu harus, khususnya untuk perusahaan jasa ya, melihat lokasi tersebut apa strategis atau enggak. Yang paling mudah dan yang paling efisien dan efektif itu adalah menggunakan sistem informasi geografis itu sendiri. Dan di banyak perusahaan besar, di korporat besar juga udah ada. Saya juga kemarin baru cek, Sinarmas aja itu udah ngebuka lowongan khusus sistem informasi geografis untuk lokasi mereka ke depannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Puana. Puana bertanya, jelaskan tujuan perusahaan menentukan lokasi strategis. Dan apabila suatu perusahaan tidak mempertimbangkan pemilihan lokasi yang tepat, apa yang akan terjadi pada kelangsungan usahanya? Kalau misalkan khusus untuk perusahaan jasa, misalkan lokasinya tidak strategis, dia ngebuat salon di Papua, otomatis perusahaan itu akan kehilangan profit atau akan kehilangan kesempatan jika dia membuat perusahaan di tempat yang lebih strategis. Mungkin kos-kos hitungannya ada ya, tapi kalau lokasinya nggak tepat, ya itu kalau dari perusahaan jasa sudah pasti dia nggak akan ada yang beli atau nggak akan ada yang memakai jasanya atau sedikit. Dan yang kedua, kalau misalkan seorang industri salah, misalkan dia buat pabrik di Sudirman, ya gak gitu juga. Sudirman mahal, pajak dan lain-lain. Makanya harus lokasi yang tepat itu penting. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad Fauzan dan kelompok 8, Ahmad Fauzan dan Rehan Hardian. Apa yang akan terjadi jika perusahaan ini mirip sama pertanyaan Puana ternyata. Pertanyaan Andi aja dah. Kelompok 2, sebutkan faktor-faktor untuk memiliki lokasi operasional yang sudah melebihi batas negara atau internasional dan memberikan contoh salah satunya. Faktor kalau misalkan kita ingin buat secara lokasi secara internasional, saya contohkan misalkan kita akan membuat pabrik baru. Ada 2 pilihan negara, Indonesia atau enggak Vietnam. Otomatis sekarang banyak perusahaan besar tuh milih Vietnam. Kenapa? Karena yang pertama, birokrasi di sana nggak ribet. Ya, kita tahu mereka juga komunis. Selanjutnya, jadi sistemnya gampang. Dan selanjutnya, mereka nggak perlu bayar asuransi BPJS dan lain-lain gitu. Semua udah ditanggung negara, itu bakal lebih mudah. Berarti hal yang pertama diperhatikan itu adalah kemudahan
kita masuk ke dalam negara tersebut. Makanya kan Indonesia, ya meskipun masih pro kontra, mereka menciptakan Omnibus Law lapangan pekerja, menghapus AMDAL dan lain-lain tuh ya agar kita dapat bersaing dengan negara lain gitu. Ya meskipun masih harus diperhatikan juga. Nah, itu sih faktor yang pertama itu kalau untuk lokasi operasional buat suatu pabrik atau misalkan jasa di luar dari negara atau internasional yang sudah pasti kemudahan akses masuk ke negara tersebut, dan yang kedua pasar negara tersebut bagus apa enggak gitu. Makanya misalkan karena saya lagi di Bandung juga, di Bandung tuh ada biasanya itu kan kalau di Jakarta H&M dan merek-merek yang lain tuh bertebaran, sedangkan di Bandung tuh dulu jarang. Yang pertama tuh cuman ada di PVJ kalau nggak salah, Paris Van Java, dan kedua sekarang ada di Pascal Hyper Square. Nah otomatis Pascal Hyper Square tuh ya merek luar juga, tapi saya bisa analogikan kepada kalian bahwa itu ada di pusat kota, kemudahannya gampang, dan pasar untuk memasuki Pascal Hyper Square itu banyak. Jadi maka mereka pada pindah ke sana gitu sih. Dan Wildan, bagus nih pertanyaannya. Mungkin selanjutnya Melvina. Oke, Melvina bakal jawab pertanyaan dari Amirah dan Cikwita. Jelaskan mengapa lokasi menjadi hal yang sangat beresiko terhadap keberlangsungannya suatu perusahaan. Ya, tentu apabila perusahaan tepat dalam menentukan lokasinya, tentu akan memberikan dampak positif, seperti meningkatnya pendapatan. Dan jika perusahaan salah menentukan lokasinya, justru akan memberikan dampak negatif, seperti rendahnya daya jual perusahaan. Rendahnya daya jual juga dikarenakan kurangnya konsumen yang ada di sekitar lokasi, atau juga bisa disebabkan karena kemampuan masyarakatnya untuk mengkonsumsi produk tersebut. Rendahnya daya jual ini juga dapat mengakibatkan penurunan dalam pendapatan, karena jumlah barang yang diproduksi itu lebih besar daripada jumlah barang yang dijual. Nah, dalam arti dia rugi. Jika dibiarkan, perusahaan akan kekurangan modal, dan bisa saja perusahaan akan tutup. Selanjutnya, Melvina bakal jawab dari pertanyaan Aliyah dan KH. Bagaimana ciri-ciri lokasi usaha yang tepat untuk dijadikan tempat usaha? Pasti udah nggak asing ya. Yang pertama itu lokasi usaha yang mudah terlihat. Dengan bertempat pada area yang mudah terlihat, sudah pasti akan banyak memperoleh perhatian. Contohnya itu, Anda buka usaha fotokopi, dan usaha fotokopi itu lokasi ramainya seperti area kampus, perkantoran, maupun sekolah. Ya alasannya, pasti mereka tuh melakukan aktivitas yang berhubungan dengan alat tulis, serta keperluan kantor lainnya. Yang kedua itu ada akses yang mudah dijangkau. Ini adalah mengenai kenyamanan konsumen ketika akan menuju di mana lokasi usaha kalian berada. Contohnya itu, jika fotokopi memiliki lahan parkir yang memadai, otomatis orang banyak berdatangan. Sedangkan yang rapat dengan jalan, maka konsumen akan enggan. Ataupun pedagang yang ada di mall. Jika kalian kebanyakan pengennya yang praktis, daripada yang ke atas mending yang di bawah. Jadi akses yang mudah dijangkau. Yang ketiga itu terkait masalah perizinan bisnis dan usaha. Mengabaikan poin ini akan menjadi resiko besar di kemudian hari. Akan lebih menyesal lagi jika perusahaan Anda sudah menampakkan perkembangan, terus karena nggak ada izin, usaha Anda ditutup.
Pertanyaan ketiga dari Tasya dan Okta. Ada faktor yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan strategi lokasi. Manakah faktor yang paling penting dan sangat diutamakan di antara faktor-faktor tersebut dan apa alasannya? Menurut saya itu tergantung dari jenis usahanya. Kalau usaha retail, mungkin faktor yang penting adalah kedekatan dengan pesaing. Coba kalian pikir atau kalian sering lihat antara Indomaret dan Alfamaret itu lokasinya berdekatan. Nah, alasannya itu mungkin untuk dijadikan sebagai tolak ukur. Mereka tuh saling menunjukkan kelebihannya masing-masing, dan mereka akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, otomatis kan akan menjadi keuntungan bagi perusahaan retail itu sendiri. Sedangkan sejenis perusahaan atau industri itu, faktor produktivitas tenaga kerjalah yang penting. Kenapa? Karena walaupun lokasinya sudah strategis, namun karyawannya masih seenaknya, mungkin akan berpengaruh terhadap pendapatan, bahkan sampai kegagalan. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.